Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Syekh Datuk Khafi, yakni seorang ulama penyebar agama Islam di tanah Cirebon. Selamat menyaksikan. Syekh Datuk Khafi adalah seorang ulama yang berasal dari Malaka. Gelar Syekh Datuk yang disandangnya adalah gelar warisan dari kakeknya, Syekh Datuk Isa Tuwu Al-Malaka. Ayah Syekh Datuk Khafi yang bernama Syekh Datuk Ahmad adalah saudara kandung dari Syekh Datuk Saleh, ayahanda Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, yang menjadi penyebar Islam di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Silsilah Syekh Datuk Khafi yang dirangkum dari naskah Nagara Kertabumi, Carita Purwaka Caruban Nagari, dan Babat Cirebon menunjukkan bahwa tokoh penyebar Islam di Gunung Amparan Jati Cirebon itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun urut-urutan silsilahnya adalah sebagai berikut. Syekh Datuk Khafi bin Syekh Datuk Ahmad bin Syekh Datuk Isa Tuwu Malaka bin Sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Amir Abdullah Khanuddin bin Sayyid Abdul Malik Al-Gujarati bin Sayyid Alawi bin Muhammad Shahib Al-Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib binti Nabi Muhammad SAW. Naskah Negara Kertabumi Sarga 4 memaparkan bahwa Syekh Datuk Khafi sewaktu muda meninggalkan negeri kelahirannya di Malaka untuk menuntut ilmu di Baghdad. Di Baghdad, ia menikah dengan salah seorang bibi Sultan Sulaiman yang bernama Syarifah Halimah. Karena semangatnya untuk menyebarkan Islam sangat besar, Syekh Datuk Khafi pergi meninggalkan Baghdad menuju ke Jawa yang penduduknya belum memeluk agama Islam. Beliau memilih pangkalan dakwah di Gunung Amparan Jati yang tidak jauh dari pelabuhan Muara Jati yang masuk wilayah kerajaan Pajajaran. Di Gunung Amparan Jati, ia menyampaikan dakwah Islam dengan menerima murid dari berbagai kalangan. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Larasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dari hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, yang menjadi murid Syekh Hasanuddin Kuro Karawang. Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya Carbon menggambarkan bagaimana peranan Syekh Datuk Khafi dalam mengembangkan dakwah Islam melalui pengajaran ilmu keagamaan dan ilmu kehidupan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Melalui pendekatan bersifat persuasif, Syekh Datuk Khafi menanamkan akar dakwah dengan sangat hati-hati. Dikisahkan, sewaktu Pangeran Walang Sungsang telah selesai menuntut ilmu selama 3 tahun, Syekh Datuk Khafi memintanya untuk memimpin santri-santri yang lain untuk membuka hutan di kebun pesisir guna dijadikan hunian baru. Setelah berhasil menjadikan bekas hutan tersebut sebagai hunian, dinamakanlah hunian baru itu Caruban Larang. Di situ dibangunlah tajuk atau masjid sebagai pusat kegiatan agama bagi penduduk.
atas keberhasilan memimpin pembukaan hunian baru yang dinamakan Caruban Larang, Pangeran Walang Sungsang oleh Syekh Datuk Kahfi dianugerahi nama Ki Samadullah atas kesepakatan Ki Danusela yang merupakan pejabat kerajaan Pajajaran diangkat menjadi Kuwu Caruban Larang dan digelari dengan nama Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Samadullah sendiri diangkat menjadi pangraksa bumi, bermula dari dusun kecil hasil membabat hutan. Caruban Larang kemudian berkembang menjadi tempat hunian yang besar karena menarik banyak penduduk baru dari berbagai tempat untuk tinggal di situ. Seiring tumbuhnya Caruban Larang sebagai hunian baru, Syekh Datuk Kahfi meminta Ki Samadullah untuk menunaikan ibadah haji. Sewaktu Ki Samadullah kembali dari haji, ia menikah dengan putri Ki Danusela yang bernama Nyi Indang Gelis. Tidak lama setelah Ki Danusela wafat, Ki Samadullah diangkat menjadi pengganti kedudukan mertuanya itu sebagai penguasa Caruban Larang. Bahkan dengan kedudukan sebagai putra Prabu Siliwangi, Ki Samadullah membangun keraton untuk pusat kekuasaan dan diangkat menjadi Raja Caruban Larang. Prabu Siliwangi yang mengetahui bahwa penguasa baru di Caruban Larang adalah putranya, mengirim perutusan di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya guna menyerahkan tanda keprabuan kepada putranya tersebut. Dengan anugerah tanda keprabuan itu, Ki Samadullah resmi dikukuhkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Sri Mangana. Syekh Datuk Kahfi tidak saja berjasa besar dalam mengambil peranan menjadikan Pangeran Walang Sungsang menjadi penguasa muslim pertama di tanah Jawa, melainkan berperan besar dalam mendidik santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh penyebar dakwah Islam yang terkenal. Di antara sejumlah tokoh penyebar Islam yang pernah belajar di pesantren Amparan Jati, asuhan Syekh Datuk Kahfi yang kelak dikenal dengan anggota Wali Songo adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, Mas Saeh Munat atau Sunan Derajat, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Demikian kisah Syekh Datuk Kahfi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Medulura.